Hai teman-teman, sekarang kita bakal bahas tentang barisan dan deret. Nah, contoh permasalahannya ini nih. Misalkan ada suatu koloni bakteri yang membelah menjadi dua bagian setiap 5 menit. Nah, jika awalnya itu ada 90 bakteri, maka berapa jumlah bakteri setelah setengah jam? Nah, permasalahan seperti inilah yang menggunakan konsep barisan dan deret. Maka dari itu, kita harus belajar mengenai konsep ini. Nah, pertama kali kita harus tahu apa itu barisan bilangan. Jadi barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Nah, misal nih contohnya ini yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini membentuk barisan bilangan di mana setiap sukunya bertambah 1. Kan? Nah, begitupun yang selanjutnya. Yang kedua bertambah 2, yang ketiga berkurang 3. Nah, bisa teman-teman lihat nih di sini. Oke, next. Nah, di sini ada pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Jadi pola bilangan adalah aturan yang dimiliki oleh sebuah deretan bilangan. Jadi aturan yang tadi tuh. Misalkan nih, contohnya itu tadi yang pertama itu bertambah 1. Jadi polanya UN sama dengan N. Nah, kalau misalkan yang kedua nih, kita lihat bedanya itu 2. Kalau kita bikin sebuah pola bahwa pola dari barisan tersebut adalah 2N. Terus, nah kalau yang ini N kuadrat. Karena kalau kita lihat, bilangan-bilangan ini adalah bilangan kuadrat. Ya kan? Nah, selanjutnya, deret bilangan. Deret bilangan adalah jumlah suku dalam barisan bilangan yang dilambangkan dengan SN. Nah, kalau kita lihat nih, kalau tadi itu barisan bilangan itu cuma angka-angkanya doang. Nah, kalau deret bilangan itu adalah operasi penjumlahan dari angka-angka tersebut. Nah, kita masuk ke jenis barisan dan deret aritmatika. Nah, apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika cirinya itu adalah beda antar sukunya atau selisih antar sukunya tetap. Nah, misal di sini diketahui ada barisan 2, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan bahwa selisih dari barisan ini adalah 4. Karena tetap, maka disebut sebagai barisan aritmatika. Nah, jika kita ketahui selisih dua suku yang berurutan itu disebut dengan B, maka akan kita dapatkan nih rumus suku ke N-nya adalah A, di mana A ini adalah suku pertama, ditambah N dikurangi 1, jadi N ini adalah suku yang akan ditayangkan, dikurangi 1 dikali dengan beda atau selisihnya. Nah, selanjutnya nih, ada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, rumusnya didapat ini nih, dari pengoperasian ini nih, di atasnya ini. Jadi, SN sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Atau, nah karena UN ini adalah tadi A ditambah N kurangi 1 kali B, nah maka didapat rumus ini. Oke, selanjutnya. Barisan dan deret geometri. Nah, kalau barisan geometri itu ada yang disebut dengan rasio. Jadi rasio itu adalah perbandingan antara suku yang sebelumnya dengan suku yang kedua, misalkan dengan yang ke-1, ketiga, dan kedua, dan seterusnya. Nah, misalnya di sini didapat antara 3, 6, 12, 6, 2, dan 24, maka didapat rasionya adalah 2. Nah, sehingga kita dapat nih rumus mencari suku ke N-nya, yaitu A dikali R pangkat N-1. Nah, selanjutnya, ada juga deret geometri, yaitu penjumlahan dari barisan geometri tadi. Nah, sehingga didapat nih, ada 2. Ketika R-nya kurang dari 1, maka rumusnya ini. Nah, ketika R-nya lebih dari 1, nah rumusnya ini. Sebenarnya ini sama aja, tapi untuk memudahkan dalam perhitungan ya. Jadi kita bisa pakai rumus ini atau yang ini. Oke, selanjutnya, ada yang disebut dengan deret geometri terhingga. Nah, jadi deret geometri terhingga adalah deret geometri dengan banyak suku tak terhingga. Deret geometri terhingga dengan rasio atau R mutlak lebih dari 1 tidak dapat dihitung, sedangkan deret geometri dengan rasio antara negatif 1 dan 1 tetapi bukan 0 dapat dihitung, sebab nilai sukunya semakin kecil semakin mendekati 0 jika N semakin besar. Nah, deret geometri terhingga yang punya nilai disebut deret divergen, dan deret geometri terhingga yang punya nilai disebut deret konvergen. Contohnya ini nih. Nah, rumusnya itu adalah S terhingga sama dengan A per 1 R.
Nah, misalkan di sini ada contoh penerapan geometri terhingga. Yang pertama, untuk bola yang dilemparkan ke atas. Nah, kalau kita lihat nih, lintasan yang dilalui oleh bola ada bagian yang naik dan ada bagian yang turun. Nah, sehingga berarti ini kan 2 kali deret terhingga tadi ya, yang rumus tadi. Nah, sedangkan kalau yang bola dijatuhkan ke bawah, kan langsung ke bawah ya, gak ke atas dulu. Kalau dilemparkan ke atas kan berarti ke atas nih, kita lihat gambarnya. Ke atas lalu ke bawah. Sedangkan bola yang dijatuhkan ke bawah itu langsung ke bawah. Nah, berarti tinggal dikurangi A. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tetap belajar ya, teman-teman. Semangat!